Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaikal Septian. Saya dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25. Hingga digit NIM terakhir saya 055. Jadi di video ketiga kali ini saya akan membahas tentang if, else, dan else if. Jadi langsung saja masuk ke pendahuluannya. Jadi dalam pemrograman, if, else if, dan else adalah struktur kontrol yang digunakan untuk membuat keputusan. Mereka itu memungkinkan program untuk menjalankan blok kode yang berbeda berdasarkan apakah suatu kondisi itu terpenuhi atau tidak. Jadi yang pertama ada if. Ini adalah kondisi pertama. Jika kondisi ini benar, program akan menjalankan kode di dalamnya dan mengabaikan blok else if dan else. Contohnya, if hujan maka bawa payung. Lalu yang kedua ada else if, singkatnya itu if ya. Jadi itu adalah kondisi tambahan yang diuji hanya jika kondisi if sebelumnya itu salah. Jadi Anda itu bisa memiliki banyak else if dalam satu blok. Contoh, else if berawan maka buat jaket. Lalu yang terakhir adalah else. Ini adalah pilihan terakhir yang dieksekusi jika semua kondisi if dan else if di atasnya salah. Contohnya, else cerah maka pakai topi. Dan itu gabungan ya dari if hujan, else if berawan, dan juga else cerah. Itu semua. Jadi if, else if, dan else adalah cara terstruktur untuk memberikan instruksi yang berbeda kepada program berdasarkan skenario yang berbeda. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan mempraktekannya di Scratch dan juga Replit. Nah, mungkin untuk yang dasar terlebih dahulu, yang mudah, dari Replit terlebih dahulu. Seperti biasa, bendera hijau klik. Ini untuk memulai programnya. Jadi saya akan bahas satu persatu dulu dari atas. Di sini ada variabel temperatur yang sudah diatur ke 26,7. Nah, di sini sudah ada nih if. If yang pertama adalah jika temperatur kurang dari 20, maka program akan mengeksekusi turn the heater on atau menyalakan pemanas. Nah, jika tidak atau else, jika if ini tidak dipenuhi, maka yang akan dijalankan adalah si else ini. Nah, dalam else ini ada if dan else lagi. Nah, ini dia yang disebut else if. Else if itu yang ini. Jadi jika yang if pertama ini tidak dipenuhi, maka akan mengeksekusi else. Tetapi di dalam else ini ada if terlebih dahulu. Nah, if-nya apa? Yaitu jika temperatur kurang dari 19,9 dan temperatur kurang dari ini jika temperatur lebih dari 19,9 dan temperatur kurang dari 25,1, maka program akan mengatakan oke. Dan jika tidak, jika else, jika temperaturnya di bawah 19 atau lebih dari 25,1, nah maka akan mengeksekusi turn the cooler on. Kita akan coba menjalankan programnya. Nah, ini dia 26,7, maka hasilnya adalah turn the cooler on. Nah, saya akan bahas dulu dari yang pertama. Dari if yang pertama, temperatur ini 26,7 jelas lebih besar ya, maka di if yang pertama ini tidak terpenuhi. Maka langsung kita lanjut ke else. Nah, di else ini 26,7 nya ini kita hitung lagi apakah lebih dari 19,9 dan kurang dari 25,1. Nah, jadi si temperatur ini memenuhi di lebih dari 19,9. Nah, tetapi tidak memenuhi di sini di kurang dari 25,1. Nah, maka
di blok ini tidak akan dieksekusi jika hanya salah satu yang dipenuhi, karena ini adalah AND. Jika ini OR, salah satu benar, maka akan dieksekusi. Tapi karena ini menggunakan AND, jadinya karena hanya ada satu yang terpenuhi, maka tidak akan dieksekusi. Harus kedua ini terpenuhi. Nah, maka if yang ini tidak akan dieksekusi. Jadi sisanya else, turn the cooler on. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini bisa kita ganti. Mungkin kita coba 20, lalu kita jalankan. Nah, ini akan oke. Jadi si program ini dari awal lagi ya, temperatur 20, apakah kurang dari 20? Tidak, maka ini tidak dieksekusi. Lanjut ke else, temperatur lebih besar dari 19,9 dan kurang dari 25,1, iya. Kedua kondisi ini terpenuhi, maka program akan mengeksekusi oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin saya akan lanjut ke Replit ya. Tapi sebelum ke Replit, untuk membuat program if seperti ini, mungkin lebih enak kita membuat ini flowchart terlebih dahulu. Jadi saya sudah membuat flowchartnya. Jadi pertama di sini mulai, lalu saya akan masukkan suhu. Nah, mungkin saya akan membahas satu persatu dulu, berbarengan sama Replit ya. Jadi mungkin flowchartnya seperti ini. Apabila suhu lebih dari atau sama dengan 30, maka seperti ini. Jika tidak, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan mungkin masuk ke Replit. Nah, untuk di Replitnya seperti ini ya. Ini bisa kita kreasikan mau seperti apa. Mungkin kita coba run terlebih dahulu. Masukkan suhu, mungkin saya akan masukkan angka acak mungkin 24. Nah, jadi di sini hasilnya adalah suhu nyaman. Rekomendasi atur suhu ke 26 derajat untuk matikan AC untuk menghemat energi. Mungkin saya akan bahas dari atas terlebih dahulu, menyamakan seperti yang ada di flowchart. Nah, dari atas ini kita mulai dengan memasukkan suhu seperti ini. Suhu ini variabel suhu, integer input, masukkan suhu. Nah, disinilah programnya dimulai. Jika suhu lebih dari atau sama dengan 30, maka print suhu sangat panas dan seterusnya. Nah, jika suhunya tidak memenuhi ini, maka kita ada else if. Nah, jika suhu lebih dari atau sama dengan 25, maka print suhu panas dan seterusnya. Nah, di sini ada else if lagi, seperti yang saya katakan di awal. Else if itu bisa digunakan mau berapa kali, sebanyak apapun di dalam satu program. Tergantung keinginan kita mau dibuat seberapa banyak. Jadi di sini ada dua else if. Lanjut, jika kondisi ini tidak terpenuhi, lanjut ke bawahnya. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, lanjut ke bawahnya. Nah, mungkin saya akan bahas di angka 24 ini. Dari atas, if suhunya yang saya masukkan adalah 24. Apakah 24 lebih dari atau sama dengan 30? Tidak. Maka if yang pertama ini tidak dieksekusi. Lanjut, maka yang akan dilanjutkan adalah else. Else-nya apa? Else-nya itu else if terlebih dahulu. Nah, else if-nya yang pertama, suhu lebih dari atau sama dengan 25. Kita lihat ini adalah 24, maka tidak terpenuhi lagi. Maka akan lanjut ke else lagi. Nah, di sini ada else if lagi. Else if-nya di sini menggunakan and. Nah,
jika suhu lebih dari atau sama dengan 20 dan suhu kurang dari atau sama dengan 25, maka print suhu nyaman dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat 24 itu memenuhi ada di yang baris ketujuh ini, else if yang kedua ini. Jadi 24 ini memenuhi di yang pertama ini, yang suhu lebih dari atau sama dengan 20 dan juga yang kurang dari atau sama dengan 25. Ini sama-sama memenuhi, maka program ini akan dieksekusi di sini dan berakhir di suhu nyaman. Mungkin saya akan mencoba menjalankan semua mencoba menjalankan ini yang dari lebih dari sama dengan 30, lebih dari sama dengan 25, dan ini sudah, dan yang terakhir mungkin saya akan coba lagi yang lebih dari sama dengan 30, misalkan coba 35, maaf 3 belum saya 35. Nah, di sini sudah bisa suhu sangat panas sesuai dengan program yang sudah saya buat ini. Kenapa nih kepindah? Nah, gini, suhunya 35 dan memenuhi di sini suhu lebih dari atau sama dengan 30, maka yang akan di print adalah suhu sangat panas. Nah, lanjut, mungkin yang lebih dari atau sama dengan 25 saya akan coba 27. Nah, ini berhasil lagi ya, suhu panas dan seterusnya. Untuk yang ini tadi sudah saya coba. Mungkin yang terakhir ini yang suhu dingin, masukkan suhu mungkin 12, suhu dingin masih tidak diperlukan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk else if nya. Else if itu menjalankan sesuai dengan apakah kondisi tersebut terpenuhi atau tidak. Dari awal ada if suhu 30, 25, 25. Nah, mungkin saya mau mencoba yang ini lagi. Tetapi bentar, saya coba 19, suhu dingin rekomendasikan. Nah, jadi ini masuknya ada di else if yang kedua ya, karena memang kedua kondisi ini terpenuhi, lebih dari itu sama dengan 20 atau kurang dari sama dengan 25. Karena sama-sama terpenuhi, maka else if ini akan dieksekusi. Nah, mungkin untuk program yang pengatur AC cerdas ini kurang lebih seperti itu. Untuk penggunaan else if ini sendiri bisa kita kreasikan lebih luas lagi, mau seperti apa. Di sini saya ada contoh lagi yang lebih banyak, sedikit lebih banyak, gak banyak. Ini program yang dicontohkan ini mengenai, mungkin saya baca dari judul, apakah kamu cukup umur untuk mengemudi ya. Jadi program ini membahas apakah
sudah cukup umur sih untuk mengemudi. Mungkin saya akan coba menjalankan terlebih dahulu. Nah, di program yang pertama ini kita ditanyai gimana kamu ingin mengemudi. Mungkin saya akan coba di Meksiko ya. Nah, ini lanjut, kita ditanya umur, berapa umurmu? Saya masukkan 18. Hasilnya you can drive. Nah, mungkin saya akan bahas dulu sesuai apa yang sudah saya masukkan di sini ya. Jadi yang pertama, sembari kita membaca program ini, yang pertama ini adalah variabel negara. Yang saya inputkan tadi adalah Meksiko. Nah, lanjut kita cari if country-nya yang Meksiko. Nah, ini dia ada di baris ke-9. Else, ini masuknya di else if ya. Else if country Meksiko. Setelah saya masukkan Meksiko ini, Meksiko, yang akan dilanjutkan adalah memasukkan umur. Nah, umurnya ada di sini, integer input how old are you. Lalu setelah saya masukkan, tadi saya masukkan 18 ya, 18 tahun. Di sini kita baca if user age lebih dari atau sama dengan 18, maka hasilnya adalah print you can drive, seperti hasilnya yang tadi ya. Kita coba lagi. Nah, sini saya mencoba masukkan 15. Maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi di sini adalah you can drive with parental supervision. Apa nih? Programnya terulang lagi. Stop. Kita stop terlebih dahulu. Saya akan bahas programnya terlebih dahulu. Jadi tadi sudah ada 2 yang saya coba. Yang pertama adalah jika umurnya lebih dari atau sama dengan 18, maka outputnya adalah Anda dapat mengemudi. Nah, tadi saya juga memasukkan nilai 15. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah if yang ini tidak akan tereksekusi, dan if yang ini juga tidak akan tereksekusi. Yang dieksekusi adalah yang ini, yang else if umur, karena ini 15 lebih dari atau sama dengan 15, maka hasilnya adalah Anda dapat mengemudi dengan awasan orang tua. Jadi mungkin kalau lebih seperti itu yang ada di programnya. Mungkin saya akan bahas membedah dari awal dari baris pertama. Baris pertama ini adalah pembuatan judul. Ini judul, lalu yang kedua mungkin pembatas ya. Nah, yang mulai itu ada di ketiga ini kita mulai masukkan variabel, kita menginput di negara mana. Mungkin dari awal ini dimana kamu ingin mengemudi. Nah, ini ada pilihan negaranya. Lalu lanjut ke baris keempat, user age, integer input how old are you. Ini menanyakan berapa umur kita. Lalu lanjut lagi, ini sudah mulai masuki penggunaan if, else if, dan else. Jika pada bagian country kita menginputkan South Africa, maka yang selanjutnya adalah
menghitung apakah umurnya itu memenuhi dari beberapa kondisi itu yang ada. Jadi di awal kita sudah memasukkan negara negara yang kita ingin di mana kita ingin mengemudi, negara mana yang kita ingin mengemudi, kurang lebih seperti itulah ya. Lalu selanjutnya adalah user age. Setelah negara ada user age. Jadi sudah ada dua variabel yang tersimpan. Variabel yang tersimpan tersebut akan dibaca di sini ya. Mungkin country-nya apa disamakan, mungkin South Africa. Setelah cocok, maka akan mengeksekusi program bawahnya. Program bawahnya apa? Umur. Nah, umur tadi kita sudah menyimpan. Misalkan di sini 18 itu memenuhi di program yang if ini karena lebih dari atau sama dengan 17. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah you can drive. Nah, jika kita menginputkan 16, maka program ini tidak akan dieksekusi. Yang dieksekusi adalah si else. Else-nya apa? Else-nya you cannot drive. Seperti itu. Jadi programnya ini cukup sederhana. Yang pertama adalah menginputkan negara, yang kedua umur. Nah, dari apa yang sudah diinputkan akan diidentifikasi terlebih dahulu masuknya itu kemana, apakah South Africa, Meksiko, India, atau France. Dan untuk umur itu menyesuaikan sesuai dengan di negara mana, itu akan menyesuaikan sendiri-sendiri. Mungkin untuk di South Africa ini lebih dari atau sama dengan 17 itu sudah bisa mengemudi, tapi di Meksiko itu di 18. Untuk di 17-nya itu Meksiko masih dengan persetujuan orang tua. Untuk di India sendiri di 17 itu belum bisa mengemudi. Untuk di Prancis 17 itu bisa mengemudi dengan pengawasan ya. Untuk di bawah 15 tidak bisa mengemudi. Nah, dan di bawah sendiri ini ada else. Data is not available for this country. Nah, itu apa? Itu adalah jika kita menginputkan negara yang tidak ada di sini. Mungkin diinputkan Indonesia. What are you 18? Nah, hasilnya adalah ini. Karena Indonesia ini waktu diidentifikasi tidak memenuhi dari salah satu dari banyaknya negara ini. Dari South Africa jelas tidak, Meksiko apalagi, dan seterusnya, India ataupun Prancis. Tapi mungkin kita bisa tambahkan, mungkin saya mau mencoba menambahkan ya, DL if country-nya Indonesia. Mungkin saya akan coba memakai yang ada di rekomendasinya ini. Mungkin saya akan coba terlebih dahulu apakah bisa. Tapi saya belum masukkan di pilihan negaranya di sini ya. Nah, bisa programnya. Jadi cukup mudah ya, cukup sederhana untuk
penggunaan if, else, dan else if ini. Sesuai dengan programnya, saya masukkan di sini Indonesia, akan diidentifikasi country-nya Indonesia, dan di program ini sudah ada untuk negara Indonesia, maka akan terbaca. Selanjutnya, perintah selanjutnya adalah mengidentifikasi umurnya itu lebih dari atau sama dengan 17, maka outputnya adalah Anda dapat mengemudi. Tapi jika saya tidak memasukkan angka 17 atau lebih kecil dari angka 17, maka hasilnya Anda tidak dapat mengemudi. Saya coba. Nah, bisa ya, hasilnya Anda tidak dapat mengemudi sesuai dengan programnya. Jadi kurang lebih untuk video ketiga kira-kira seperti itu, cukup sederhana, mulai dari scratch seperti ini, lalu ada flowchart. Ya, flowchart saya samakan seperti ini. Flowchart ini fungsinya untuk mempermudah. Saya membahas untuk flowchartnya di bentuk-bentuk ini. Bentuk bentuk oval ini mewakili untuk memulai, lalu ini adalah persegi panjang, ini perintah, lalu selanjutnya ada belah ketupat ini mewakili untuk penggunaan if. Nah, di sini if, jika hasilnya iya, maka yang dicetak adalah ini, dan begitu seterusnya ke bawah. Nah, ini saya menggunakan jajar genjang ya untuk mengakhiri programnya, karena sudah tidak ada if lagi atau else if lagi, dan ini untuk menutup, mengakhiri jika dari berapa ini, 1, 2, 3 kondisi ini tidak terpenuhi semua, maka yang akan dieksekusi adalah yang terakhir ini programnya. Untuk programnya seperti ini, flowchart seperti ini. Jadi kurang lebih itu saja untuk video ketiga ini. Memang sederhana untuk penggunaan if, else, dan else if ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.